Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bersuka cita dapat menaikkan sembah syukur kita. Pada hari ini kita dapat beribadah bersama dimanapun kita berada. Pada hari ini kita mau sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang merindukan Tuhan, menyembah namanya yang kudus. Puji Tuhan. Pada hari ini sebelum kita mulai penyembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu ya Bapa. Buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini kami masih dapat beribadah, kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Semua karena karunia-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada pada hari ini, biarlah kami datang dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dengan hati yang mengasihi dan merindukan Engkau ya Bapa. Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami mau tinggikan dan agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat besarnya setiamu dalam hidup kami, buat setiap pertolonganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjimu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menggenapi janji dan rencanamu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh menyerahkan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Boleh berserah dalam kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Sebab kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau siapkan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biar lewat firman-Mu kami boleh semakin dikuatkan Bapa, boleh semakin diperbaharui hari demi hari, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami aman Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, di dalam hari-hari ini kami mau lebih lagi sungguh-sungguh hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Pada siang hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Berfirman Tuhan, ajar kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Supaya dengan pengurapan yang daripada Engkau, kami boleh mengerti, kami boleh menangkap maksud Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, sembunyikan hamba-Mu Tuhan ini yang tidak ada apa-apanya di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Biar sungguh hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang dinyatakan. Pengajaran-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan yang disampaikan. Di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, jemaat Tuhan GB House of Worship Families di Cibubur Junction, dan juga Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini bersama-sama menyaksikan tayangan ibadah dari GBI House of Worship Families Cibubur. Bapak Ibu Saudara sekalian, harapan saya dan juga menjadi doa saya supaya hari-hari ke depan ini kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mungkin masalah belum selesai, pergumulan belum selesai, belum ada jawaban. Tetapi yang menjadi doa dan harapan saya, setiap kita terus semakin kuat di dalam Tuhan. Terus semakin kuat menantikan jawaban doa-doa kita. Amin. Haleluya. 3 mau ke 4 bulan ini kita sudah mengalami masa-masa dalam pandemi COVID-19. Ada banyak sekali manusia yang mengalami dan menghadapi masa-masa yang sulit boleh dikatakan, ya, tidak mudah untuk dihadapi, ya. Tetapi juga ada mungkin sebagian yang merasa bahwa masalah-masalah yang sedang dihadapi ini satu tantangan, satu persoalan-persoalan yang memang seharusnya ada dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat terlalu banyak persoalan, akibat terlalu banyak tuntutan, juga dengan adanya perubahan-perubahan di sekitar kita, ada banyak manusia yang ingin lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau mengakhiri semua penderitaan, mau mengakhiri semua persoalan yang sedang dihadapi. Apa iya ada orang-orang yang mau lari dari hadapan Tuhan? Pemazmur mencatat di dalam Mazmur 139
ayat 7 sampai 12. Ayo kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah punya persoalan, pergumulan, atau masalah dalam kehidupannya. Betul? Itu semua adalah sebuah bagian dalam sejarah kehidupan kita di dalam dunia ini. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hanya orang mati saja yang tidak punya persoalan. Setuju? Ya. Itu pun kalau matinya dalam Tuhan. Kalau mati di luar Tuhan, wah maka persoalannya persoalan yang kekal, tidak pernah ada penyelesaiannya. Ya. Nah, ini memberikan penegasan bahwa persoalan pergumulan dan masalah adalah hal yang biasa. Persoalan hidup kita, pergumulan ataupun masalah itu hal yang biasa. Itu adalah sebuah kenyataan hidup yang tidak dapat kita hindari. Mungkin ada yang berkata, Bapak Ibu Saudara, ibu mah enak, tidak punya persoalan. Saya masih hidup, berarti saya punya persoalan, saya punya masalah. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, mungkin lebih daripada 5. Banyak persoalan, banyak masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi kenapa saya masih bisa tetap hidup? Tersenyum, hidup melayani, hidup menjadi berkat. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama apa rahasianya. Bagi sebagian orang persoalan atau pergumulan atau masalah seringkali menjadi seperti batu besar yang menghalangi jalannya. Bagi sebagian orang masalah atau pergumulan yang sedang dihadapi seperti batu besar yang menutup jalannya. Namun bagi sebagian yang lain tidak demikian. Apa yang membuat perbedaan antara yang satu kelompok dengan kelompok yang lain? Artinya apa yang membuat perbedaan antara kelompok satu yang menganggap bahwa masalah adalah seperti batu besar yang menutupi jalan atau langkah-langkah mereka, sedangkan kelompok yang lain menganggapnya tidak demikian. Yang membuatnya berbeda adalah respon. Respon bagaimana menghadapi persoalan masalah yang sedang dihadapi. Responlah yang menentukan apakah kita merupakan bagian dari kelompok yang mengatakan bahwa atau yang menganggap bahwa persoalan adalah batu besar yang menutup jalan kita, yang menutup langkah-langkah kita atau tidak. Orang-orang yang menganggap bahwa masalah atau persoalan sebagai batu besar yang menutup jalan, yang menghalangi jalan-jalannya, yang menutup kesempatan-kesempatannya, orang-orang ini akan lebih memilih untuk termenung. Duduk termenung mengasihani diri sendiri. Duduk termenung meratapi masalah, meratapi kehidupannya saat menghadapi masalah-masalah tersebut. Meratapi jalan-jalan yang mereka lihat sudah tertutup. Meratapi bahwa tidak ada lagi peluang, kesempatan bagi mereka untuk maju terus. Sampai pada akhirnya satu titik mereka akhirnya melarikan diri dari Tuhan. Sebentar. Apakah kita bisa
melarikan diri dari Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari Tuhan. Yang ada mereka bukan melarikan diri dari Tuhan, tetapi mereka melarikan diri dari kenyataan. Orang-orang yang melihat bahwa masalah pergumulan sebagai batu besar yang menutupi langkah-langkah hidup mereka adalah orang-orang yang sedang melarikan diri dari kenyataan. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang menyerah. Nah, tema khotbah saya pada pagi siang hari ini adalah berserah atau menyerah. Berserah atau menyerah. Orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang melarikan diri dari persoalan-persoalan kehidupan mereka. Melarikan diri dari kenyataan yang harus mereka hadapi. Melarikan diri dari kenyataan yang sedang mereka hadapi. Bagaimana ciri-cirinya? Orang-orang yang melarikan diri dari persoalan. Saya hanya menyampaikan beberapa saja yang biasanya kita jumpai adalah orang-orang tersebut selalu berkeluh kesah. Dari mulutnya keluar keluh kesah. Dari ucapannya keluar persungutan. Gara-gara COVID. Gara-gara ini. Gara-gara itu. Aduh, hidup bukan makin membaik, hidup makin sulit. Aduh, mau mati rasanya. Keluh kesah, bersungut-sungut. Yang kedua, orang-orang itu akan mudah untuk mengasihani diri sendiri. Merasa menjadi orang yang paling malang. Mungkin sering kita dengar, aduh, sayalah yang paling malang sedunia ini. Tidak ada orang lain yang memiliki persoalan lebih berat daripada saya. Yang ketiga, orang-orang ini akan mencari perhatian untuk dikasihani oleh orang lain. Dengan cara apa? Menyalahkan situasi atau keadaan. Gara-gara keadaan seperti ini, makanya saya jadi begini. Saya jadi tidak bisa berbuat apapun. Sudah tidak ada jalan lagi bagi saya. Ini semua gara-gara masalah seperti ini. Atau yang keempat, mencari kambing hitam. Susah mungkin kambing hitam dicari ya. Tapi kita tahu maksudnya. Mencari penyebab masalah. Gara-gara si anu, gara-gara pemerintah, gara-gara atasan dalam perusahaan saya, gara-gara anak buah saya, mencari kambing hitam. Yang bisa dijadikan penyebab masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Ini ciri-ciri orang untuk nantinya akan menyerah dalam keadaan. Menyerah kepada persoalannya yang sedang dihadapi. Atau dengan kata lain tadi, lari dari kenyataan. Nah, akibatnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa move on dari masa lalunya. Dari masalahnya. Dari kegagalan yang pernah ia hadapi. Bahkan orang-orang yang tidak bisa move on dari masa-masa jayanya yang terdahulu. Ya, masih di alam masa kejayaan. Dulu dia punya kekayaan sekian. Tapi kemudian karena situasi seperti ini, kekayaan yang mungkin saja habis. Tapi di dalam angan-angan, dalam alamnya dia masih merasa bahwa dia masih seperti orang yang dahulu. Jaya, kaya raya. Tidak bisa move on. Menjadi orang yang patah hati dengan keadaannya. Padahal dalam Yeremia 43 ayat 18, firman Tuhan katakan lupakan masa-masa zaman purbakala. Kalau kita ingin move on, kalau kita ingin berjalan menerima janji Tuhan, kita harus melupakan masa lalu kita. Yang berikutnya, akibatnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa melihat tangan dan jalan Tuhan. Orang-orang yang fokusnya kepada persoalannya.
Orang-orang yang fokusnya mencari siapa penyebab masalah ini. Sehingga tidak bisa melihat tangan Tuhan ada bersama dengan dia. Tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi dia. Yesaya 59 ayat 1 berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tetapi orang-orang yang fokusnya kepada masalahnya yang sedang dihadapi tidak akan pernah bisa melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Itu sebabnya orang-orang seperti itu akan mudah menyerah dalam kehidupannya. Dan kemudian orang-orang yang seperti ini akan bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan saya seperti ini? Kenapa Tuhan memposisikan saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan ada COVID-19? Mengapa Tuhan menjadikan bangsa saya seperti ini? Mengapa ada kesulitan dalam perekonomian dan sebagainya? Mulai menyalahkan Tuhan dari satu hal ke hal yang lain. Hati-hati. Dan akhirnya orang yang sudah putus asa seperti itu akan digiring iblis untuk masuk dalam kematian dengan cara yang salah. Yaitu apa? Digiring iblis untuk bunuh diri. Pasti setiap kita tidak mau berakhir hidup kita seperti itu. Nah, bagaimana menghindarkan diri? Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Agar kita tidak terpisah daripada Tuhan. Yang pasti respon kita harus benar di mata Tuhan. Sehingga akibatnya pun bagi kita adalah baik. Berserah. Tadi adalah orang-orang yang menyerah. Sekarang kita mau belajar orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kalau melihat pergumulan kehidupan, kalau melihat masalah yang harus kami hadapi hari-hari ini. Kalau kami tidak melihat kepada Tuhan, kami tidak mengingat kepada Tuhan, maka kami akan menyerah di tengah jalan. Tetapi kami belajar untuk hidup berserah. Hanya dengan berserah kepada Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi persoalan. Apapun juga, sepahit apapun juga, sebesar apapun juga, raksasa yang sedang kita hadapi, persoalan yang sedang kita hadapi, yang harus kita hadapi. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Kalau kita mau hidup berserah kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, apa sih atau bagaimana sih hidup berserah kepada Tuhan? Ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan pada siang hari ini. Yang pertama, yaitu menyadari bahwa apa yang kita alami adalah sebuah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Sebuah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Segetir apapun, sepahit apapun, seberat apapun. Tuhan izinkan hal itu kita alami. Ya. Apakah itu sebagai ujian? Ujian untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Memurnikan motivasi hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 66 ayat 10 sampai dengan 12 saya ajak kita buka bersama-sama. Mazmur 66 ayat ke-10 sampai 12. Ya, tolong disiapkan, kita baca bersama-sama. Oke, sudah siap? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Allah memurnikan kita seperti orang sedang memurnikan perak. Telah membawa kami ke dalam jaring, bukan ke dalam kasur yang empuk, ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami.
Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Ada kalanya Tuhan menguji kita. Untuk apa? Memurnikan hati kita. Memurnikan motivasi hidup kita di dalam Tuhan. Memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Memurnikan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Ujian-ujian Tuhan berikan. Tetapi ayat yang terakhir tadi kita baca. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Karena Tuhan sedang menguji kita. Atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini merupakan pencobaan. Berbeda ya. Tadi yang pertama adalah ujian. Ujian adalah Tuhan yang memberikannya kepada kita untuk memurnikan kita. Yang berikutnya adalah pencobaan. Satu hal yang berbeda. Pencobaan akibat kesalahan atau dosa kita. Tuhan izinkan agar kita belajar dari kesalahan kita dan kita bertobat kembali kepadanya. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Tetapi kita yang memilihnya untuk kita masuk di dalam pencobaan. Tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Dari sesuatu hal salah yang menjadi pilihan kita. Dan Tuhan rindu kita bertobat kembali kepada Tuhan. Matius 26 ayat 41 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada kata kerja di situ bagi kita. Kita yang melakukan. Kita yang memutuskan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab apa? Sebab roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan setiap kita untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 firman Tuhan berkata, mengingatkan kepada setiap kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa artinya berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Orang-orang yang tidak jatuh ketika berusaha dicobai. Baik melalui keinginan daging kita maupun oleh iblis. Orang-orang yang bertahan dan bisa memilih untuk tidak melakukan dosa dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Jadi bukan artinya dalam pencobaan kita bertahan. Bukan. Bertahan untuk tidak masuk di dalam pencobaan tersebut. Tidak jatuh di dalam pencobaan tersebut. Dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan tahu mana yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan. Berikutnya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi ini. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hati-hati. Daging kita lemah.
diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita akan jauh daripada Tuhan. Kita akan masuk di dalam kematian yang kekal. Maut menjadi bagian kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Tidak berjaga-jaga dalam doa-doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang berserah, maka kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi adalah satu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Seberat, sepahit, segetir apapun. Tapi kita harus hadapi. Dan kita mau melihatnya sebagai mana Tuhan bermaksud di dalam kehidupan kita. Bisa merupakan ujian, bisa merupakan pencobaan. Firman Tuhan yang tadi kita baca sudah memberikan jawabannya bagi kita. Kalau memang itu merupakan ujian, kita hadapi, kita terima, kita lihat bahwa semua itu akan memurnikan kehidupan kita, mendatangkan keuntungan bagi setiap kita. Amin. Kalau itu cobaan, pencobaan, mari kita berbalik kepada Allah. Kita minta ampun kepada Tuhan, masuk dalam pertobatan. Kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat ke depan. Hidup ini belum berakhir. Masih banyak hal-hal baik yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Masih ada hari-hari di depan kita. Masih ada pengharapan dalam hidup kita. Kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Karena kita tahu Ia sedang membentuk kita. Melalui pergumulan, persoalan, masalah yang sedang kita hadapi, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita menjadi lebih indah di mata Tuhan. Nah kalau kita tahu hal itu, maka sewajarnya lah, seharusnya lah yang keluar dari mulut kita bukan keluh kesah, bukan sumpah serapah, bukan perkataan-perkataan pahit, tetapi yang keluar adalah pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu di ujung sana Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana hidup berserah kepada Tuhan. Saya belajar bagaimana hidup berserah kepada Tuhan. Yaitu menggantungkan diri kepada kekuatan yang dari Tuhan. Menggantungkan diri kepada kekuatan yang dari Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ya, ada lagu yang berkata, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekalipun kita belum melihat jawaban doa kita, sekalipun kita belum melihat tanda-tanda jalan keluar dari persoalan hidup kita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita menggantungkan diri kepada kekuatan yang daripada Tuhan, maka dari mulut kita bisa mengatakan, sekalipun aku belum melihat, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan tidak pernah mencelakakan anak-anaknya. Itu sebabnya kita bergantung kepada Tuhan. Kita menggantungkan diri kita kepada kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang berserah tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana mengatasi masalah, mengatasi pergumulan dengan kekuatan manusianya sendiri atau kekuatan orang lain. Tetapi orang-orang yang berserah adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhannya dan menggantungkan kekuatannya kepada kekuatan daripada Tuhan. Hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itu yang membawa kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebagai orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita perkuat doa, pujian, penyembahan kita. Kita tingkatkan jam-jam doa kita, jam-jam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Terus bangun roh kita, terus bangun manusia rohani kita. Beri makanan roh kita lebih lagi. Hari-hari ini kalau mungkin kondisi keuangan kita sudah tidak memungkinkan. Kita mungkin tidak bisa lagi makan 3 kali, makan 2 kali untuk tubuh jasmani kita. Enggak masalah. Tapi kita mau perkuat terus tubuh rohani kita. Kita terus mau perkuat manusia rohani kita. Terus tambah-tambahkan puji-pujian, doa, baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, justru dalam masa-masa seperti ini, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problema, jangan mengucilkan diri. Jangan menyendiri. Jangan merasa takut berhadapan dengan orang lain. Jangan merasa minder bertemu dengan orang lain. Saya malu bertemu dengan dia. Saya sekarang sudah gak punya pekerjaan. Ibu, bagaimana saya punya muka bertemu dengan dia. Dulu saya lebih kaya daripada dia. Tetapi saya jadi jatuh miskin gara-gara pandemi ini. Saya gak punya pekerjaan, saya gak punya penghasilan. Saya jatuh miskin, saya gak punya apa-apa. Sedangkan mereka masih memiliki pekerjaan. Mereka masih memiliki usaha. Saya malu bertemu dengan mereka, jangan. Jangan memiliki sikap yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita sedang mengalami pergumulan masalah, kita harus banyak bersekutu dengan saudara-saudara kita. Masuk di dalam komsel atau family altar. Masuk di dalam ibadah-ibadah komunitas. Dalam masa-masa sekarang mungkin kita belum bisa berjumpa satu dengan yang lainnya, berkumpul bersama. Tetapi bukankah sudah disediakan media untuk kita bisa juga terus mengadakan persekutuan bersama-sama. Terus masuk di dalam persekutuan ibadah. Untuk apa? Di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Di situ kita akan didoakan. Di situ bahkan kita bisa melihat bahwa ternyata bukan hanya kita yang punya masalah. Tetapi juga orang-orang yang lain juga sedang menghadapi masalah. Bahkan mungkin lebih berat. Kita tidak lagi menilai diri kita bahwa kita adalah orang yang paling malang sedunia. Ya. Tetapi ada banyak orang juga yang sedang menghadapi masalah. Jadi mari jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena justru dalam pertemuan-pertemuan ibadah tersebut ya, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan penghiburan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hidup yang berserah kepada Tuhan yang ketiga adalah yakini bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar bagi persoalan hidup kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kita. Satu lagu-lagu yang mengingatkan kita. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin. Dia bukan hanya sanggup membuka jalan. Tapi Tuhan kita, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya, sanggup membuat jalan-jalan yang baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah kekurangan daya
untuk membuat jalan-jalan yang baru bagi setiap kita. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kreatif, yang tidak pernah kehabisan daya upaya untuk membuat jalan-jalan yang baru bagi setiap kita. Mazmur 139 yang tadi di awal-awal kita baca, ayat yang ke-11 dan 12, mari kita melihatnya kembali. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ini perkataan manusia yang putus asa. Merasa tidak ada jalan lagi. Ya, dia berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Tetapi Tuhan katakan, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Ini Tuhan. Tapi pemazmur katakan ketika manusia itu sudah putus asa, tapi dia mengatakan bahwa kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bagi manusia itu bisa menjadi satu kegelapan. Di mana tidak bisa melihat jalan. Tetapi bagi Tuhan itu sama seperti terang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara-perkara yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Amin. Saya mengalami hal itu. Kami mengalami hal itu. Dan menjadi kerinduan kami. Bapak Ibu pun juga mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Mari jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan diizinkan Tuhan sebagai proses untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Membuat kita tetap berserah, bergantung dan mengandalkan kepada Tuhan. Tetap bergantung dan mengandalkan hanya pada Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita. Berserah kepada Tuhan. Melalui setiap persoalan kehidupan, kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Pilih mana? Berserah atau menyerah? Menyerah? No way. Kita akan menjumpai maut dalam kehidupan kita. Tapi mari kita pilih berserah. Pilih hidup berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu yang sudah menegur kami. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami satu persoalan, menghadapi pergumulan yang begitu berat. Mungkin pengharapannya sudah di ujung putus asa Tuhan. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada pengharapan. Sudah hampir menyerah Tuhan. Hari ini aku berdoa bagi mereka bangkit. Hari ini aku berdoa bagi mereka kembali melihat kepada Allah yang hidup.
Pandang salib Kristus. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu, Dia akan terus membela hidupmu. Hanya yang Tuhan mau berserah kepada Tuhan. Lihat tangan Tuhan, dan kau akan melihat jalan-jalan dari Tuhan bagi persoalan-persoalan kehidupanmu. Bapa dalam surga, aku berdoa dari tempat ini Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah setiap kami terus menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Menyerahkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mau mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau, bukan kekuatan manusia kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Aku berdoa memberkati setiap mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap persoalan mereka, setiap masalah mereka, setiap pergumulan mereka, Tuhan Engkau tahu, dan Engkau Tuhan yang akan menolong dan menjawab bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini Tuhan Engkau memberkati mereka. Memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Memberikan hikmat, kemampuan, keterampilan untuk mereka bisa melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati setiap tenaga medis yang ada Tuhan, yang terus berjuang hari-hari ini Tuhan Yesus. Kau memberikan mereka kekuatan, Kau memberikan mereka sukacita, damai sejahtera Tuhan. Di mana juga mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka, Kau juga memberkati keluarga-keluarga yang sementara ini mereka tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih setia pembelaan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, didikan, pengurapan yang sempurna dari Tuhan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelai Kristus. Orang-orang yang mau hidup berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya diberkati dan terus mau hidup menjadi berkat. Sama-sama katakan amin.